Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang aliran-aliran filsafat. Adapun anggotanya yaitu Mariana Rosaria dan Dini Aidi Lestari, yaitu saya sendiri. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mariana Rosaria. Baik, pada pembahasan pertama yaitu ada rasionalisme. Nah, rasionalisme ini merupakan aliran filsafat yang berpegang teguh pada akal. Nah, jadi contohnya ketika kita mendapatkan sebuah informasi, ketika kita mendapatkan sebuah berita yang belum diketahui kebenarannya, hal ini dapat kita lakukan pembuktian. Nah, jadi kita lakukan pembuktian menggunakan logika dan ketika kita melakukan pembuktian ini artinya kita sudah mendapatkan jawaban. Nah, dari jawaban tersebut kita analisis lagi faktanya, apakah benar informasi atau berita yang kita temukan itu benar-benar terjadi atau tidak. Nah, lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu ada empirisme. Nah, empirisme ini berbeda dengan rasionalisme yang hanya mengandalkan akal dan menentukan kebenaran. Empirisme ini memerlukan pembuktian secara indrawi untuk menentukannya. Pembuktian secara indrawi ini dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dirasa. Contohnya, ketika kita mendapatkan sebuah pengetahuan yang kita dapatkan berdasarkan pengalaman, dapat dikatakan bahwa pengetahuan yang kita dapatkan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, jadi pengetahuan yang kita dapatkan berdasarkan pengalaman itu dapat dikatakan sebuah kebenaran yang dapat kita terima. Lalu selanjutnya ada positivisme. Nah, positivisme ini adalah aliran filsafat yang bersifat faktual, artinya menjadikan fakta-fakta sebagai dasar kebenaran. Nah, jadi ketika kita mendapatkan informasi lagi, mendapatkan berita lagi yang dilatar belakangi dengan fakta, maka dapat dikatakan bahwa berita atau informasi yang kita dapatkan itu adalah sebuah kebenaran. Selanjutnya ada kritisisme. Nah, kritisisme ini adalah aliran filsafat yang melakukan penyelidikan terhadap rasio beserta batasan-batasannya. Nah, jadi kritisisme ini adalah teori yang menghasilkan sintesis. Jadi kemampuan manusia untuk mau mengetahui sesuatu hanya sampai memikirkan sesuatu itu secara mendalam saja dan mampu mengetahui gejalanya dan tidak dapat mengetahui suatu kebenarannya. Nah, jadi sekian dari saya. Akan dilanjutkan lagi pembahasan selanjutnya oleh Dini Aidil, teman kelompok saya. Selanjutnya yaitu idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang percaya bahwa sesuatu yang konkret hanya merupakan hasil dari pemikiran manusia. Kaum idealisme menyebutnya sebagai ide atau gagasan. Idealisme atau gagasan adalah pengetahuan atau kebenaran tertinggi untuk memahami sesuatu. Jadi tugas idealisme atau ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Jadi setiap pengalaman atau dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menjadikan sebagai alat untuk mengukur dan mengklarifikasi sesuatu itu menggunakan ide atau gagasan. Selanjutnya yaitu naturalisme. Naturalisme adalah aliran filsafat merupakan hasil dari berlakunya hukum alam fisik. Menurut naturalisme, setiap manusia yang lahir ke bumi dan membawa tujuan yang baik dan tidak ada seorang pun yang membawa tujuan buruk. Layaknya setiap manusia yang lahir ke bumi dalam keadaan suci dan Tuhan membawa tujuan dan Tuhan telah menganugerahkan berbagai potensi untuk dapat berkembang secara alami kepadanya. Selanjutnya yaitu materialisme. Materialisme adalah aliran filsafat yang memandang materi sebagai segalanya. Yang ada hakikatnya materi merupakan bagian dari sejarah. Yang ada hakikatnya merupakan bagian dari materi. Oleh sebab itu, materialisme merupakan metafisik atau fisik alam.
Oleh sebab itu, materialisme merupakan metafisika. Menurut materialisme, pikiran yang berupa roh, jiwa, dan kesadaran merupakan materi yang bergerak. Ada 5 hal doktrin keyakinan materialisme. Yang pertama, segala yang ada atau wujud berasal dari suatu sumber, yaitu materi. Kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Tiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Kelima, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Selanjutnya yaitu intuisionisme adalah aliran filsafat yang menganggap intuisi atau naluri perasaan sebagai sumber pengetahuan atau kebenaran. Intuisi adalah aktivitas berpikir yang tidak didasarkan atas penalaran dan tidak bercampur aduk dengan perasaan. Misalnya ketika seseorang sedang berpikir keras, namun ketika ia tak kunjung mendapatkan solusi dari suatu masalah tersebut, maka setelah ia menghentikan kegiatan berpikirnya dan beristirahat sejenak, maka pada saat itulah intuisi kerap hadir muncul. Intuisi ada begitu saja secara tiba-tiba. Selanjutnya yaitu fenomenalisme. Salah satu tokoh fenomenologi yaitu Edman mengatakan bahwa fenomenologi sebagai metode atau aliran filsafat. Adapun fenomenalisme adalah aliran filsafat yang menganggap fenomena atau gejala sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenalisme adalah teori yang menyatakan bahwa semua pengetahuan adalah fenomena dan semua yang ada itu adalah fenomenal. Sehingga pengetahuan manusia hanya terbatas pada gejala-gejala yang tampak dan dapat diamati oleh indera dan diberikan atau ditambahkan sebuah kesadaran. Selanjutnya yaitu sekularisme, merupakan aliran filsafat yang membebaskan manusia dari hal-hal yang bersifat supranatural atau keagamaan. Sekularisme ini bukanlah salah satu aliran filsafat, melainkan sebuah gerakan protes terhadap bidang sosial dan politik. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dalam pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam sebuah kepercayaan. Baik, itu sekian penjelasan dari kami. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan dalam penjelasan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.